Apa namanya? Nggak Siberi dulu. Oh iya kak, kayak gini apa? Kerajaan Ronggo Supati itu di mana? Awal mula ya, Iya awal dari mula. awal ya. Siap. Sekitar tahun 1420-an ya. Itu ada putranya Brawijaya V Dari ini berarti ya. Wikrawardhana yang bernama Aryo Lembu Bekam. Itu bawa alas, benih bawa alas ke Pulau Mangkurat, langsung Madegan. Madegan itu Sampang. Ya. Punya anak dua, Aryo Minir sama Aryo Mingo. Ada lagi satu perempuan, saya lupa nama. Yang Aryo Menir di Sampang itu bukan buka kerajaan, tapi bikin rumah kami tua yang ukuran besar, jadi rujukan orang-orang warga setempat untuk dituakan. Ini sepuh. Punya anak, punya adik, Menir ini punya Aryo Menir, punya adik Aryo Mingo bawa alas ke timur laut, timur daya, timur dejah, ke arah timur utara. Jadi kan Pamekasan. Dulu belum ada namanya. Buat arah di situ di Pamekasan ini untuk belum ada nama, bikin rumah sendiri, hidup beristri. Sampai tua tidak punya anak. Akhirnya dia bertapa karena agamanya Hindu Buddha kan ya. Bertapa meleng dan meleng, eleng. Jadi eleng itu dan meleng. Eleng bahasa Jawa, jadi pamelingan. Meleng bahasa konsentrasi, pamelingan. Jadi itu nama itu. Akhirnya ditakdirkan oleh Tuhan ketika usia 90 hamil istrinya. Punya anak perempuan namanya Nyai Ageng Banu. Yang kembali. Ya, nah akhirnya tumbuh besar, akhirnya menikah kemudian dengan Raden Aryo Adipati Pramono dari Arosbaya. Itu juga anak cucunya Aryo Lembu Betang yang sama, gitu, Arosbaya. Menikah dengan itu punya anak, kemudian dari Pramono dan Nyai Banu punya anak Nugroho atau disebut Ki Wonorogo. Tadi kan ayahnya namanya Aryo Mengo ya, Aryo Banu. Itu namanya Ki Wonorono. Itu. Nah, kemudian dia punya anak Ki Wonorogo, jadinya Majalah kan Bonorogo. Itu Nugroho gitu loh. Oh, Aslinya. Ah, punya bersaudara saya lupa nama, yang penting intinya dulu Pamekasan ya. Di Wonorono itu Nugroho ini bikin kerajaan yang bernama Keraton Lawangan Daya. Apa maknanya? Karena pintu gerbangnya menghadap ke Deje, Labangan ke Deje. utara menghadap. Itu disinyalir lokasinya di rumah sakit paru-paru itu. Di rumah sakit paru-paru. Iya, RSN Nur. Itu di Jalan Ponorogo kan. Nah, itu. Sementara timurnya Jalan Nugroho, satu orang itu, nama satu orang. Nah, kemudian datanglah syiar Islam, ya. Di Ponorogo atau Nugroho sudah punya anak 5. Saya lupa nama kalau semua, tapi yang ingat saya nomor 1 itu Aryo Seno namanya. Oh iya ada sana. Yang kedua banyak Nurogo apa segala macam, sampai perempuan yang dibilang Putri Mayang. Itu yang nomor 5 itu. Itu punya anak. Datanglah syiar Islam. Kalau nggak salah bernama Ke Zubair. Iya, yang mendirikan pondok itu. Ya, Ke Zubair awal. Itu bukan orang Madura tapi pendatang dari luar. Disinyalir dari Gujarat atau rombongannya para Sunan itu, saya tidak tahu nama Ke Zubair. Itu masuk Islam. Aryo Seno bersaudara masuk Islam, tinggal bapaknya nggak hanya anggu-angguan, mangkut-mangkut, dipaksa syahadat mangkut-mangkut. Karena dipaksa dia bilang begini ya, nanti kalau saya mati ada gempa letup, saya sudah Islam, sudah syahadat. Nah, meninggal itu
tahun 1530 gempa terjadi. Oh, berarti Islam ini. Makanya dimakamkan setelah Islam. Ada di makam itu, Oh iya. masjid itu. Itu di situ. Setin terminal kan. Nah itu meninggal wafat tahun 1530, maka yang anak tertua jadi menggantikan ayahnya, kan putra mahkota. Nah, Aryo Seno namanya, bergelar dia juga Ronggo karena pangeran Ronggo itu. Sukawati itu kemudian karena memang belas asih orangnya gitu. Nah, dia naik jabatan jadi Ratoh. Dulu kan Ratoh, nggak ada raja. Kalau sekarang kan raja namanya kerajaan. Kalau Ratoh, keraton. Di sini nggak keratuan dulu namanya, karena itu istana. Keratuan Lambangan Gajah. Nah kemudian karena dia sesuai dengan adat istiadat zaman dulu, ketika anak menggantikan ayahnya harus pindah kerajaan, pindah tempat, geser, geser membangun keraton baru. Ya Bakorweli itu sudah. Jadi nanti panjang itu. Lokasinya di situ, pindah geser ke Berlaut. Enggak apa kabar ke laut kan ya, miringan ya. Dari Bakorwil itu. Dari Lamangan Kamandaya masa ke paru-paru ke Bakorwil geser. Nah itu karena pasca Panembahan Nugroho wafat, karena menggantikan dia pindah, dia bangun keraton di situ, keratuan namanya Madilaras, bernama Madilaras namanya. Dia membangun infrastruktur. Sejak saat itu dia satu-satunya raja atau ratoh yang memiliki keraton lengkap, infrastrukturnya lengkap. Ada pengadilan, ada penjara, ada pasar, ada barak militer. Sebelum itu, ketika terjadi akan perang, dia manggil rakyat, ayo kita bergabung, dikasih segera perang. Ini dibangun, dia rekrut laskar prajurit, digaji pertama kali, digaji, diberi asrama. Lokasinya di asrama Godem itu Perang militer. dulu barak militernya Keraton Madilaras, Nogosowati. Digaji. Nah, digaji juga ada, pengadilan juga ada, penjara juga ada di timur Kodem 2, Perpus. Itu penjara dulu. Sekarang Ya sekarang Perpus sama Kodem 2 kan, ya. yang timur itu. Ada pengadilannya juga, salah dihukum, di situ gitu. Terus juga dibuatkan pasar sore, badan sungai kan, tuh. Terus juga dibuatkan perumahan untuk para bulu balang, Pongkoran di belakangnya keraton. Pongkoran kan Mekor. Pongkoran, jalan Sisal Mesur Timur. Itu dulu juga perumahan para bulu balang. Bulu barang apa? Bulu balang ini ya petugas kerajaan waktu itu, keraton dalam. Ya bukan ya pembantu boleh. Kalau bahasa Jawanya sentono. Pasentonan. Iya. Terus dibuatkan lagi rumah para penyongkol pajungah Ratoh Kolpaju. Gitu loh. Asal muasal Kolpajung. Asal muasal. Gitu. Dia ketika itu dia berdiri di, artinya 2 tahun kemudian dari pasca wafatnya Nugroho 1530, bangun keraton di situ lengkap dengan jalan Sekimat. Kan Ancol itu kan Ya, kotaknya itu kalau di apa di dari atas. terus Allah kan ya bahasanya. Terbentuk tulisan Allah Allah. Dari sudut mana? Atas. Dia bilang atas langsung Iya. Kalau pakai drone itu terbaca lafal Allah. berarti di atasnya langsung apa ngambil dari sudut mana? Tidak tahu, pokoknya pernah ada yang pakai drone itu akan terlihat memang lafal Allah dulu. Sekarang sudah mungkin rusak sudah. Nah, termasuk juga dibangun Masjid Ratoh bernama Masjid.
Masjid Dato Sekit. Itu dulu kecil tidak besar. Nah, arsiteknya bangunan waktu itu meniru masjidnya Sunan Kudus dulu. Kan zaman Sunan Wali Songo itu 12 sekian. Nah, lengkap sudah. Jadi mimbar Masjid Jumat itu kalau ditarik lurus ke timur itu sesuai dengan jalan yang tempat parkir sepeda motor itu loh. Sampai titik air Ancol itu. Kalau ditarik lurus itu pas mimbar. Nah, sekarang tapi itu. Nah, dia menjabat lama. Waktu itu dia menikah dengan menikah pertama bukan permaisuri, selir justru. Belum dikatakan selir karena waktu punya anak Pangeran Purboyo. Kemudian karena raja zaman dulu dapat istri yang lebih nasabnya lebih tinggi, dapat Syarifah. Kalau nggak salah Syarifah Fatimah, dia beri nama Raden Ayu Inten. Itu punya anak Raden Pangeran Cimat. Ahmad asalnya, Ahmad Cimat. Nah, karena waktu itu Mantilaras Keraton Ronggoswati itu melepaskan diri dari waktu itu kan masih kerajaan Mataram yang berkuasa. Iya. Brawijaya sudah habis, nanti Mataram. Sultan Agung dulu itu bukan menjajah tapi memang harus ngirim peti. Ronggoswati nak mau melepaskan diri, saya mau berdiri sendiri gitu, karena mau berdikari, tidak mau tergantung pada kerajaan manapun. Marah Mataram, nyerang kan? Ya kita kuat di sini. Awalnya perang Pesisir pertama menang kita, Mataram kalah. Terus di sana Mataram menyusun kekuatan baru untuk menyerang total seluruh Madura untuk dikuasai. Model harus aja Madegen, Pamekasan, Mantikasin. Langsung dia bawa, kalau nggak salah dulu membawa panglimanya bernama Juru Kiting kalau saya lihat. Itu menyerang secara serentak. Waktu itu Ronggoswati dan pasukannya ini kayaknya Mataram akan menyerang besar-besaran. Yuk, merasa akan kalah. Jadi dipersiapkan pakai baju putih semua. Kita harus melawan. Jangan mau dijajah gitu kan. Semua ikut, sampai perempuan ikut, orang tua ikut, kecuali anak-anak tak boleh ikut. Bini, ibu-ibu ikut semua perang pakai baju putih. Menghadapi kerajaan Mataram itu, serangan itu. Wush, total perang, bernama Perang Puputan. Karena apa? Meninggal semua, kalah. Perang Puputan. Iya. Itu kejadian 1624. Bernama Perang Puputan karena habis-habisan perangnya, langsung habis semua, meninggal semua. Baju putih semua. Ketika para ibu melihat suaminya kena tombak di belakang, ya, langsung dibunuh sekalian. Karena apa? Pertanda sedang lari dari perang. Kena tombak belakang kan berarti lari, buruh. Ya. Langsung dibunuh sama istrinya. Tak nasionalis gitu, tak patriotis gitu. Dulu begitu. Itu kejadian 1624 sampai 1626. 626. Nah, meninggal semua. Nah, waktu itu 1626 kiranya. Kalau 1624 itu Ronggoswati meninggal ya. Akhirnya digantikan ke anaknya tertua Pangeran Purboyo sebagai wali. Karena apa? Putra mahkotanya masih kecil, Pangeran Cimat. Itu putra mahkota. Nah, 1626 terjadi perang Puputan, jadi kalah semua. Untungnya Pangeran Purboyo ini punya istri, ada di Parongpesen, punya anak masih kecil, gitu loh. Jadi ketika perang Puputan semua raja dan Bulu Balang meninggal semua, kosong kan pemerintahan kan. Maka Mataram menunjuk Keraton Jembringin untuk mengisi kekosongan. Siapa Keraton Jembringin waktu itu? Pangeran Megatsari waktu itu. Pangeran Megatsari ini
punya ayah namanya Pangeran Mertosari. Nah, Pangeran Mertosari ini punya ayah Pangeran Suhra bernama Raden Aryo Pradoto. Itu adalah putranya Aryo Pragowo Warusbaya. Itu. Jadi Megasari ini cucunya Pangeran Suhra. Dia mengisi kekosongan di Keraton Mantilaras. Nah, langsung turun juga kan penerusnya Ronggo Suwati masih kecil, bernama Dakseno. Namanya Raden Aryo Dakseno, masih kecil dulu. Nah, kemudian Pangeran Megasari ini memimpin keraton di Mantilaras, diteruskan oleh anaknya Kanoman Wirosari. Meninggal diteruskan Wirosari. Lah Dakseno ini sudah tumbuh besar, Ya, sudah berani. nah, langsung sama Wirosari dikembalikan lagi karena ini putra mahkotanya. Yang lebih layak. Ya, akhirnya karena sudah besar, akhirnya hadir memimpin Pamekasan gitu. Ya dulu istilah Pamekasan sudah ada. Memimpin bergelar Adikoro I. Kalau nama ningratnya Pangeran Gunung Sari. Itu. Ya, namanya Dakseno itu. Kan Arya Seno punya anak Purboyo, punya anak Dakseno gitu. Masih panjang? Sampai mana ini? Ada pertanyaan? Sampai Dakseno. Kita dulu mau dijeda.